من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang perintah menyebarkan salam, memberikan makan, sholat malam, dan diakhiri dengan sebuah kepastian tadkhulul jannata bisalam. Sebuah janji dari Allah lewat lisan Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Ini diucapkan oleh Nabi saat pertama kali beliau hijrah ke Madinah. Didengar oleh seorang Yahudi yang akhirnya meriwayatkan hadis ini, Abdullah bin Salam. Kita lanjutkan 1167. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan. Semulia-mulia puasa, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan. Berarti puasa terbaik tentu puasa Ramadan. Setelah puasa Ramadan apa? Syahrullahil Muharram. Puasa pada bulan ya Allah, bulan Muharram. Wa afdalus salati ba'dal fariidah. Dan sebaik-baik solat setelah solat wajib, setelah solat 5 waktu adalah salatul lail, solat malam. Diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Isra yang kemarin sudah kita bahas. Ini menunjukkan bahwa amal itu bertingkat. Ada yang bagus, ada yang lebih bagus, ada yang lebih bagus, dan begitu seterusnya. Dan amal terbaik adalah yang wajib. Maka kita harus tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Saudara-saudara kita yang tidak tahu bahwa solat berjamaah itu wajib, besar kemungkinan akan terjerumus ke dalam dosa. Karena mereka beranggapan tidak wajib. Maka ketika saat-saat tertentu dia tidak lakukan karena menyangka bahwa itu tidak wajib. Ketika dia menyangka bahwa jenggot itu tidak wajib, dia potong. Dia terkena hal yang haram. Karena apa? Karena dia tidak tahu. Maka mengetahui ilmu fikih, yang dengan ilmu fikih kita bisa tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib, ini bisa menyelamatkan kita. Ya. Rawahu Muslim fi kulli hadis. Ada 2 di sini. Fadlu siyamin nafilati fi syahrillahil muharram. Keutamaan puasa sunat di bulan Muharram pada tanggal 10 atau 9-10, walaupun tanggal 9-nya belum pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sunnah hammiyah. Dan puasa tanggal 10 hukumnya wajib sebelum turunnya Al-Baqarah 183 itu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum turun ayat ini, puasa Asyura 10 Muharram wajib.
Kan ada 3 perubahan di dalam puasa, sebagaimana ada 3 perubahan di dalam sholat. Dulu sholat itu kan boleh nyusul. Gitu. Jadi kalau masbuk, kita datang, sahabat yang masbuk datang, dia bisa bertanya kepada sebelahnya, sudah dapat berapa? 1 apa 2? Nyusul dia. Dulu seperti itu. Kemudian satu ketika Mu'adz bin Jabal datang ketika Rasul dan para sahabat sudah mendapatkan 1 atau 2 rakaat. Maka Mu'adz bin Jabal langsung mengikuti Rasul dan para sahabat. Lalu ketika Rasul dan para sahabat salam, Mu'adz menambah 1 rakaat atau 2 rakaat. Melihat ini, Nabi mengatakan, ikutilah yang dilakukan oleh Mu'adz. Dan ini sunnah qauliyah Nabi, ucapan Nabi sekaligus takririyah Nabi, bukan fi'liyah Nabi, karena beliau belum pernah masbuk. Ya, tidak ada riwayat beliau menjadi makmum masbuk kecuali safar. Safar pernah bersama Abdurrahman bin Auf sepulang dari perang Tabuk. Kemudian sebelum mimpinya Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih tentang adzan, maka kaum muslimin ketika sampai waktu sholat, datang waktu sholat, teriak, sholat. Sebelah sana mendengar lalu teriak lagi, sholat. Sebelah sana mendengar lalu teriak lagi, sholat, dan begitu seterusnya, sehingga kaum muslimin tahu waktu sholat telah tiba. Diganti dengan adzan setelah mimpinya seorang sahabat tadi. Begitu juga dalam saum. Ada perubahan. Dulu boleh pilih antara saum apa fidyah. Yang mau saum silahkan, yang mau fidyah silahkan, tidak usah saum. Ini diganti setelah turun ayat faman syahida minkumus syahara falyasumhu. Barang siapa di antara kalian mendapati bulan Ramadan, dia harus berpuasa, tidak ada pilihan. Termasuk ini puasa Muharram, 10 Muharram, Ashura wajib. Setelah turun ayat tadi, Al-Baqarah 183 tadi, menjadi tidak wajib, tetapi tetap menjadi sebaik-baik puasa setelah Ramadan. Berarti mengalahkan puasa Arafah, mengalahkan puasa 3 hari setiap bulan, puasa 6 hari di bulan Syawal, dan lain-lain. Yang padahal kita tahu saumi yaumi Arafah tukaffiru sanatan madiyatan. Berpuasa Arafah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Keutamaan yang sangat besar. Tapi kalah dibanding dengan puasa Ashura. Kalau mau boleh ditambah puasa pada tanggal 9-nya. Karena itu yang diinginkan oleh Nabi, direncanakan oleh Nabi, dicita-citakan oleh Nabi, walaupun belum kesampaian, beliau wafat sebelum melaksanakan niat beliau untuk puasa Tasu'ah. Yang kedua, yang terakhir, afdhalus sholawati ba'dal maktubati qiyamul lail. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah qiyamul lail, salat malam, terdiri dari tahajud dan witir. Maka jika di antara kita tidak yakin bisa bangun di malam nanti, maka salatlah witir sebelum tidur. Sudah qiyamul lail apa belum? Sudah qiyamul lail.
walaupun dia lakukan sebelum tidur. Itu dilakukan oleh Muawiyah beberapa kali di masjid. Di masjid, 1 rakaat. Ketika sebagian orang mencela beliau, mencela Muawiyah, maka dibela oleh Ibnu Abbas. Muawiyah dibela oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan itu menunjukkan bahwa dia faqih. Dan itu salah satu sunnah. Ketika kita tidak yakin, bisa bangun di malam hari. Kemudian 1168, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul laili mathna mathna. Salat malam itu dua-dua. Apa yang dimaksud dengan dua-dua? 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan tanpa batas. 2 terus. Kenapa? Karena sudah dibatasi oleh seorang yang paling tahu tentang ibadah Nabi di malam hari. Siapa? Aisyah. Nanti akan dibawakan oleh beliau. Nah, tentu harus dijamak. Seandainya tidak ada hadis Aisyah, mungkin. Seandainya tidak ada hadis Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah salat malam lebih dari 11, mungkin. Mungkin. Dua-dua yang dimaksud tanpa batas. Bisa 10, bisa 20, bisa 30, dan seterusnya. Tapi karena sudah dibatasi oleh Aisyah, dan pembatasan Aisyah ini tidak dibantah oleh Ibnu Abbas, tidak dibantah oleh Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib, dan lain-lain para sahabat. Tidak ada riwayat adanya seorang sahabat yang membantah ucapan Aisyah. Berarti sepakat para sahabat dengan pembatasan yang diucapkan oleh Aisyah, bahwa Rasul salat malam tidak pernah lebih dari 11. Oleh karena itu mathna di sini harus didudukkan sebagai cara, yaitu 2 rakaat, 2 rakaat. Walaupun tentu tidak menafikan adanya riwayat 4 rakaat, 4 rakaat. Gitu. Tidak menafikan riwayat yang 4 rakaat, bahkan 6 rakaat. Kan Syahalbani membawakan semuanya. Ada 6, 4, 1. Ada 6, 5. Ada 4, 4, 3. Dan seterusnya. Hampir semuanya dibawakan oleh beliau. Di kitab, di kutaib beliau, Qiyam Ramadan. Fa'idha khifta subha, jika engkau khawatir subuh tiba, fajar terbit, fa'autir biwahida, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Berarti boleh meniatkan jumlah rakaat di tengah-tengah sholat. Yang harus dilakukan sebelum sholat, atau minimal ketika takbiratul ihram adalah jenis sholat. Itu harus ada di hati kita. Harus ada niat. Apa qabliyah subuh, apa tahiyatul masjid, apa sholat subuh, apa sholat duhur, itu harus ada di hati kita, di niat kita sebelum takbiratul ihram atau ketika takbiratul ihram. Bolehkah setelah takbiratul ihram? Tentu tidak boleh. Tentu tidak boleh. Dari awal takbir Allahu Akbar, setelah baca Al-Fatihah, ingat, tadi saya niat salat apa ya? Qobliyah subuh aja dah. Ini aja dah. Tahiyatul masjid aja dah. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Harus diniatkan sebelum takbiratul ihram atau minimal ketika takbiratul ihram. Apa? Jenis sholat. Bagaimana jumlah rakaat? Tidak.
jumlah rakaat tidak masuk dalam niat. Salat maghrib ya otomatis 3 rakaat. Salat asar ya otomatis 4 rakaat. Salat subuh otomatis 2 rakaat. Perlukah diniatkan dalam hati, ya Allah, saya mau salat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Imam ya Allah ya, makmum ya Allah ya. Tentu tidak perlu kita memberitahu Allah seperti itu. Allah sudah tahu subuh 2 rakaat. Kalau di depannya imam, kalau di belakangnya makmum. Perlukah diniatkan? Tidak. Yang diniatkan adalah jenis salat, mau salat apa. Karena Allah akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia berniat salat tahiyatul masjid, ya dapat pahala salat tahiyatul masjid. Kalau dia berniat salat qobliyah subuh, maka dia mendapatkan dunia seisinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Kalau dia meniatkan qobliyah subuh. Kalau dia meniatkan tahiyatul masjid, ia tidak mendapatkan dunia seisinya. Tergantung niat dia apa. Adapun jumlah rakaat tidak. Kita mampir di Cirebon misalnya. Kita ke masjid. Tentu maunya kita qashar karena kita musafir. Gitu. Taruhlah di rest area, ya kan? Udah berjamaah salat, ada imamnya, ada makmumnya, 3 saf, jam 12 lebih 20 menit misalnya. Kita datang, tentu niat kita salat duhur. Berapa rakaat? Gimana nanti? Kalau imam 2 rakaat, kebetulan imamnya musafir juga, maka kita ikut 2 rakaat. Kalau ternyata imamnya 4 rakaat, maka kita ikut 4 rakaat. Kan tidak boleh mengqashar salat di belakang imam yang tamam. Artinya imam naik, kita masih duduk at-tahiyat, kita sudah duduk at-tahiyat akhir, dengan alasan kita qashar, kan tidak boleh. Tidak boleh, harus kita ikut. Kalau imam mengqashar, ya alhamdulillah, kita mendapatkan sunnah qashar. Dari sini maka tidak perlu kita mencari tahu. Ini mau qashar apa tidak? Ini mau qashar apa tidak? Enggak perlu mencari tahu. Dan tidak perlu menghindar. Tidak perlu menghindar. Kan mereka tidak jamak, mereka tidak qashar. Udah kita salat sendiri. Enggak perlu. Ketika ada orang sedang berjamaah, langsung saja ikut. Mau salat duhur, mau salat asar, mau salat apapun, kita niat salat zuhur. Kita niat salat asar, nggak ada masalah. Antara imam dengan makmum tidak harus sama jenis salatnya. Nabi pernah salat qashar, para makmum banyak yang salat tidak qashar. Abu Bakar pernah salat sunat, makmumnya salat asar. Mu'ad bin Jabal pernah salat sunat, makmumnya salat isya. Dan itu semua diketahui oleh Nabi SAW, dan Nabi diam. Muttafaqun alaih fiqhul hadis. Salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat. Salah satu caranya maksudnya. Bukan seluruh salat malam adalah 2. Karena dengan kesimpulan bahwa seluruh salat malam adalah 2, maka harus menafikan, harus mencoret, harus membuang hadis-hadis yang lain. Dan itu banyak sekali. Kan tidak mungkin satu hadis dipakai, hadis lain dibuang. Satu dalil dipakai, dalil lain dibuang. Kan cara yang tidak benar itu. Cara yang benar adalah thariqatul jam'i. Dijamak, dikompromikan, dipadukan sehingga keluar kesimpulan yang benar. Yang kedua,
akhiru ma yusallihi al-'abdu aw yahtammu bihi salatahu huwa al-witru li'annahu la yusalli ba'dahu illa ma jaa'a mustathniyan fi an-nass qarra'ataini allataini sallahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari salat seorang hamba, mengakhiri salat malam adalah salat witir. Karena tidak ada salat lagi setelah salat witir kecuali apa yang dikecualikan oleh Nabi, yaitu salat 2 rakaat. Setelah itu yang dimaksud adalah qabliyah subuh. Qabliyah subuh tentu sudah bukan malam lagi. Kan sudah terbit fajar. Ketika fajar sudah terbit, maka malam sudah selesai. Sudah datang siang. Nah, pagi termasuk siang. Petang sebelum maghrib termasuk siang. Ya. Jadi maghrib sampai terbit fajar, maghrib sampai subuh, itulah malam. Di manakah Nabi salat 2 rakaat qobliyah subuh? Di tempat di mana beliau salat itu. Di tempat di mana beliau salat itu. Maka dilihat sekilas seolah diakhiri dengan 2 rakaat. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah diakhiri dengan 1 rakaat atau 3 rakaat salat witir. Itu akhirnya. Dan tidak ada riwayat Nabi berpindah-pindah. Ya. 2 rakaat pertama di sini, 2 rakaat selanjutnya geser sedikit, ya. Butuh riwayat untuk mengatakan seperti itu mana. Nah, yang ada riwayat wajib. Misalnya salat maghrib dengan ba'diyah maghrib, salat duhur dengan ba'diyah duhur. Nah, itu ada riwayat, dipisahkan. Dipisahkan waktunya, dipisahkan tempatnya, maka disela dulu dengan zikir, dengan ngobrol. Akan lebih baik pulang dulu ke rumah, kan begitu. Kalau terpaksa harus ba'diyah di masjid, ya bergeser. Gitu. Seperti tadi, kan nggak mungkin kita sholat ba'diyah maghrib di rumah mencari keutamaan. Kita sholat di masjid ini bergeser karena antara wajib dengan tidak wajib. Adapun yang sunat butuh dalil untuk mengatakan harus pindah tempat. Yang terakhir, jawazul ityani bi rak'atin wahidatin. Bolehnya melakukan solat dengan 1 rakaat. Jadi solat paling pendek bukan 2 rakaat, tapi 1 rakaat, yaitu solat witir. Wa anhu ay an ibni Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat min malam. Apa yang dimaksud dengan min di sini? Litab'id, bukan libayanil jinsi, tapi litab'id, artinya sebagian. Sebagian, bukan menerangkan jenis, tapi menerangkan sebagian. Berarti Nabi sholat malam tidak sepanjang malam. Habis sisa sholat malam terus sampai detik-detik menjelang subuh. Tidak. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada kalimat minal lail, sebagian dari malam itu.
mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Malam ada 8 jam misalnya, atau 9 jam, atau 10 jam. Mengambil 3 jam, atau 4 jam, atau 2,5 jam, cukup. Atau 1 jam, cukup. Atau setengah jam, termasuk qiyamul lail. Bahkan termasuk ketika kita bangun dan sholat 10 menit, 15 menit sebelum azan subuh. Apakah termasuk sepertiga malam yang kita disunahkan sholat malam? Jawabnya, iya. Jadi akhir sholat malam adalah azan subuh. Maka tadi kan dikatakan, fa idza khifta subha, kalau engkau khawatir subuh datang, segera datang, maka sholatlah witir 1 rakaat. 3 rakaat kan enggak keburu. Gitu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail masna. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagian malam beliau salat 2-2. Wa yutiru bi rak'atin, dan beliau salat witir 1 rakaat. Ini salah satu sifat salat Nabi, salat malam beliau yang disaksikan oleh Ibnu Umar, yang disaksikan oleh Aisyah, lain lagi, yang disaksikan oleh Ibnu Abbas, lain lagi, yang disaksikan oleh Hudzaifah, lain lagi, dan begitu seterusnya, dan semuanya dikumpulkan. Hanya kita lihat di sini beliau tidak mengumpulkan semua riwayat. Ada beberapa riwayat yang tertinggal dan sebagiannya dilengkapi oleh Syekh Salim. Apa yang tidak dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian ini tidak dibawakan fawaidnya karena ini pengulangan dari 1106. Kemudian 1170. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru min asy-syahri, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa dalam sebuah bulan. Apa Syawal, apa Dzulqa'dah, apa Dzulhijjah, apa Muharram, hatta nadhunna alla yasuma minhu, hingga kami menyangka bahwa Rasul betul-betul tidak berpuasa di bulan itu sehari pun. Alla yasuma minhu, tidak berpuasa dari hunya kembali kemana? Hunya kembali ke asy-syahr, berarti bulan tersebut. Min, dari bulan tersebut, la yasum, beliau tidak berpuasa sedikit pun. Tidak disebutkan bulan apa. Kan ada beberapa bulan yang tidak ada saum sunahnya. Dzulqa'dah misalnya, kalau Syawal kan ada, Dzulhijjah ada, Rafah kan, Muharram ada, Sya'ban ada, memperbanyak. Rajab tidak ada. Seluruh hadis-hadis tentang puasa Rajab semuanya didhaifkan oleh Ibnu Hajar. Wa yasumu hatta nadhunna alla yuftira minhu syai'a. Kemudian Nabi berpuasa di sebuah bulan hingga kami menyangka bahwa beliau tidak berbuka sama sekali. Kami menyangka beliau di bulan itu terus berpuasa.
tentu di luar Ramadan. Kalau Ramadan tentu tidak ada kalimat seperti ini. Kami mengira, kami menyangka Nabi berpuasa penuh di bulan Ramadan. Saya kira kalimat ini kalimat batil, kalimat salah. Tentu yang dimaksud di sini di luar Ramadan. Kami melihat 1 bulan penuh Nabi selalu berpuasa. Tapi ini kan sangkaan. Sangkaan, bisa benar, bisa tidak. Yang rajih tidak benar sangkaan ini. Bahwa beliau berpuasa banyak sekali, ya, tapi tidak penuh. Yang penuh, sebulan penuh Nabi berpuasa hanya bulan Ramadan. Adapun bulan Ramadan adapun setelah bulan di luar bulan Ramadan, bulan yang paling beliau banyak puasa adalah bulan Sya'ban. 1 bulan sebelum Ramadan. Nah, bulan Sya'ban itulah dipakai oleh istri-istri Nabi. Kesempatan itu dipakai oleh istri-istri Nabi untuk apa? Untuk mengqadha puasa yang kemarin. Kan rata-rata istri-istri Nabi pasti punya hutang puasa, kan haid. Nah, kapan mereka bisa leluasa membayar hutang? Di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban itu Nabi berpuasa. Beliau ketika berpuasa tentu menjaga diri dari istri-istrinya. Kesempatan itu dipakai oleh istri-istri beliau untuk mengqadha puasa Ramadan. Dari sini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi jarang sekali puasa sunat. Jangankan puasa sunat, puasa wajib saja, qadha kan wajib, bayar hutang. Itu pun sudah menjelang Ramadan berikutnya. Kenapa? Karena istri-istri Nabi melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar saum, yaitu menyenangkan suaminya, menyenangkan Nabi, melayani Nabi sebagai suami. Inilah Nabi SAW. Kan beliau berkeliling, seluruh istrinya didatangi dalam beberapa jam, dan itu hampir setiap hari ketika beliau tidak safar, antara asar sampai maghrib. Yang biasa beliau lakukan ketika tidak ada keperluan lain, maka beliau datangi istri-istri beliau yang 9 itu dari asar sampai maghrib. Nah, dari situlah ada peristiwa madu itu, ya, yang akhirnya turun surat At-Tahrim. Wa kana la tasha'u an tarahu min al-laili musalliyan illa ra'aitahu. Jika engkau ingin melihat Nabi salat di malam hari, pasti bisa. Pasti engkau bisa melihatnya. Ya. Pengen melihat Nabi malam-malam salat? Lihat, pasti ada salatnya. Gitu. Kalau kita kan tidak. Kadang salat, kadang tidak. Kadang tidak, kadang salat. Nabi tidak. Pasti ada salatnya. Wajib bagi beliau, ya kan? Berdosa beliau kalau tidak salat malam. Maka pernah satu ketika beliau kesiangan, tidak salat malam, maka beliau qadha. Beliau lakukan di waktu duha. Disaksikan oleh Aisyah. Wala naiman illa ra'aitahu. Jika engkau ingin melihat Nabi di malam hari itu tidur, pasti bisa engkau lihat. Saya ingin lihat Nabi tidur, pasti ada tidurnya. Saya ingin lihat Nabi salat, pasti ada salatnya. Tahulah kita dari sini bahwa Nabi setiap malam
Ada sholatnya, ada tidurnya. Ada tidurnya, ada sholatnya. Berarti beliau belum pernah sholat sepanjang malam tanpa tidur. Beliau juga belum pernah tidur sepanjang malam tanpa sholat. Nah, kecuali sekali itu barangkali. Ya, kecuali sekali itu sehingga beliau lakukan di waktu duha. Rawahul Bukhari fiqhul hadis. Haluhu sallallahu alaihi wasallam fi at-tatawwu'i bis-siyami wal-qiyami kana yaktalif. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam puasa sunat, dalam qiyamul lail itu berbeda-beda. Kadang sepertiga malam yang awal, kadang sepertiga malam yang tengah, kadang sepertiga malam yang akhir. Dan ini yang terbaik. Dan ini yang terbaik. Bagaimana dua kali? Ya, ini tidak ada riwayat. Apalagi berjamaah. Apalagi di bulan Ramadan. Ini butuh riwayat. Harus ada dalil, harus ada riwayat, minimal para sahabat. Salat berjamaah, salat tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan 2 kali dalam satu masjid. Harus ada. Kalau tidak ada, kita telah merusak kaidah. Karena hukum asal ibadah adalah al-man'u, tidak boleh, haram, terlarang, kecuali ada contoh dari Rasul atau para sahabat. Kalau Rasul jelas, jangankan 2 kali, yang semalam sepanjang Ramadan setiap malam berjamaah salat tarawih saja belum pernah dilakukan oleh Nabi. Ya kan? Itu kan dimulai dari zaman Umar, dan ini kesepakatan para sahabat, dan sudah kita bahas berkali-kali apa maksud ucapan Umar, nikmatu bid'ah hadihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya. Maka minimal kita tahu dari para sahabat. Apakah ada contoh dari para sahabat salat berjamaah, salat tarawih, qiyamul lail di masjid 2 kali. Yang pertama habis isya, yang kedua nanti menjelang sahur. Ini butuh riwayat, butuh contoh dari para sahabat. Ketika itu tidak ada, maka kembali kepada kaidah lau kana khairan nasabaquna ilaihi. Kalau itu benar baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Nah, sementara sahabat tidak pernah melakukan, maka dengan terpaksa kita mengatakan itu tidak benar, itu tidak baik. Berarti batil. Batil dalam ibadah apa namanya? Bid'ah. Apa kalau bukan bid'ah? Kesalahan dalam ibadah. Ya kan? Kita kembali kepada kaidah. Tidak boleh kita kembali kepada ulama, kepada fatwa ulama. Kalau kita kembali kepada fatwa ulama, ya ulama yang ini kita tinggalkan. Apakah seluruh ulama hari ini sepakat bahwa boleh berjamaah salat tarawih 2 kali dalam satu masjid? Kan tidak. Kalau kita kembali kepada fatwa ulama, Syekh bin Baz misalnya, ya Syekh Albani kita tinggalkan kalau begitu. Kan sama-sama ulama. Nah, maka kembali kepada kaidah. Kan kalau kita berselisih, para ulama berselisih, maka kita dianjurkan kembali kepada kaidah. Bagaimana kaidah mengatakan bahwa kebenaran ada pada diri Rasul dan para sahabat. Ijma' para sahabat. Mana? Ya. Kalau Rasul dan para sahabat berjamaah setelah sholat isya, ada. Tengah malam, ada. Menjelang sahur, ada. Tapi 2 kali, ini yang tidak ada. Jelas, kalau 2 kali, lebih dari 11, menabrak hadis Aisyah. Atau taruhlah dibagi 2, 6 dan 5. Nah, habis sisa 6, menjelang sahur 5. Dan itu disengaja. Ini pun butuh dalil. Ya, dan ibadah tidak boleh sesuka-suka kita.
harus mengikuti manusia-manusia terbaik, Rasul dan para sahabat. Begitu juga puasa. Begitu juga puasa. Kadang beliau lakukan di awal bulan, kadang beliau lakukan di pertengahan bulan, kadang beliau lakukan di akhir bulan. Ada riwayat seperti itu dibawakan oleh beliau. Kemudian istihbabut tanafuli bisawmi fi kulli syarin. Disukai salat sunat di setiap bulan. Jadi bukan hanya di bulan-bulan tertentu. Setiap bulan ada puasa sunatnya. Kalau mau, tentu tidak wajib kan? Saumun naflil mutlak, ini berarti beliau termasuk yang berpendapat adanya puasa mutlak, adanya solat mutlak. Berselisih para imam tentang hal ini. Karena puasa boleh dilakukan ketika kita ingin berpuasa, padahal Senin bukan, Kamis bukan, pertengahan bulan bukan, Arafah bukan, Syawal bukan, Sya'ban bukan, tapi kita ingin berpuasa, bolehkah? Boleh. Boleh. Beliau mengambil pendapat para ulama yang membolehkan. Berdasarkan riwayat Nabi pulang ke Aisyah, minta makanan, nanya apakah ada makanan, kemudian dijawab tidak ada, maka Nabi mengatakan kalau begitu aku berpuasa. Berarti kan tidak karena sebab misalnya Senin atau Kamis atau Ayyamul Bid dan seterusnya. La yukhtassu bi zamanin illa ma nuhiya anhu. Ini tidak dibatasi, tidak dikhususkan kecuali yang dilarang. Karena ada hari-hari di mana kita tidak boleh berpuasa, ada waktu-waktu yang kita tidak boleh sholat. Tentu harus kita perhatikan. Yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasumma ad-dahra wala qama al-laila kullahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak puasa sepanjang masa. Puasa dahar. Dan tidak qiyamul lail sepanjang malam. Jadi ketika melewati bulan-bulan di luar Ramadan, kadang beliau puasa, kadang tidak. Ada hari-hari di satu bulan itu yang beliau puasa, ada hari-hari di dalam satu bulan itu yang beliau tidak puasa. Kemudian 1171 wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 raqatan. Kata Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. Fil laili, di malam hari, yasjudu sajdata. Beliau sujud satu kali. Min dzalik, ketika salat malam itu, qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayatan. Kira-kira kalian membaca 50 ayat. 50 ayat, tidak buru-buru. Ayatnya tidak terlalu pendek. Wal asri, ya, wal fajar, ya, tidak, ya, yang sedang, tidak terlalu panjang. Akhir-akhir surat Al-Baqarah 275 misalnya, terlalu panjang. Mungkin sebaris atau sebaris setengah kali 50. Taruhlah sebaris, ya, berarti 50 baris. Baca biasa, tartil kan, bukan terlalu cepat. Berapa menit itu? Sepanjang waktu itulah Nabi sujud 50 ayat. Mungkin bisa 20 menit, mungkin bisa setengah jam, ya.
qabla an yarfa'a ra'sahu, sebelum beliau mengangkat kepala. Jadi sujud terus kira-kira 50 ayat. Wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajri. Kemudian beliau rukuk 2 kali. Apa yang dimaksud rukuk 2 kali di sini? Salat 2 rakaat. Ya. Karena salat sering disebut rukuk, sering disebut sujud, sering disebut berdiri. Ya, seperti qiyamul lail kan? Jangan dimaksud salat. Yang disebut qiyam kan berdiri. Sering juga disebut dengan membaca. Inna Qur'anal fajri kana mashuda. Bacaan fajar, bacaan subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Yang dimaksud salat subuh. Bukan membaca Al-Quran, bukan. Salat subuh. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan 1171 bahwa Aisyah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 rakaat. Beliau sujud sekali sujud sekitar seseorang membaca 50 ayat. Kemudian beliau salat 2 rakaat sebelum salat fajar, sebelum salat subuh. Salat fajar itu salat subuh. Berarti yang dimaksud 2 rakaat di sini adalah qabliyah subuh. Qabliyah subuh. Ada sebagian saudara-saudara kita yang salah faham bahwa ini adalah salat sunat fajar, dilakukan sebelum fajar terbit atau bersamaan dengan fajar terbit. Ini keliru jelas. Karena salat fajar adalah salat subuh, berarti salat sunat fajar adalah qabliyah subuh. Tentu dilakukan ketika sudah masuk subuh. Karena salat qabliyah itu tidak boleh kita lakukan sebelum waktu yang bersangkutan masuk. Qabliyah zuhur jam 10, sah apa tidak? Tentu tidak sah. Qabliyah asar belum masuk waktu asar, tidak sah. Maka qabliyah subuh ketika fajar belum terbit tentu tidak sah. Thumma yattaji'u ala shikkihil ayman. Kemudian beliau berbaring ke sebelah kanan. Menunggu apa? Menunggu qomat. Menunggu qomat. Hatta ya'tiyahul munadi lis-salah. Sampai datang kepada beliau al-munadi. Siapa al-munadi yang dimaksud? Al-muadzin. Bilal. Menunggu Bilal. Bilal datang pada Nabi, ya Rasul, sudah siapkah? Ya Rasul, boleh aku qomat? Gitu. Karena kapan qomat adalah hak imam. Hak imam. Bolehkah seseorang mengambil hak ini? Tidak boleh. Tidak boleh. Mau ustadz besar, mau ulama, ketua DKM, tidak berhak. Ini hak imam. Kapan qomat itu hak imam. Di sini imam memiliki izzah. Dia pengen buru-buru, ayo segera qomat, maka harus qomat. Dia pengen berlama-lama, ya tidak boleh.
muadzin segera qomat. Ya. Nah, sambil menunggu qomat itulah beliau berbaring ke sebelah kanan. Ya. Mungkinkah tertidur pulas? Mungkin. Tidak tertutup kemungkinan, mungkin saja. Rawahul Bukhari fi kull hadis. Yang pertama, istihbabu tulis sujudi fi qiyamil lail. Disukai, disunahkan memanjangkan sujud saat qiyamul lail. Bagaimana memanjangkan berdiri? Ya, dengan memperbanyak bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ini pun sunnah. Bahkan salah satu sunnah yang pernah dilakukan oleh beliau, walaupun tidak setiap malam, yaitu beliau membaca ayat yang panjang sekali, bahkan 3 surat panjang. Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian mundur Ali Imran. 3 surat panjang dibaca dalam sekali berdiri. Lalu beliau ruku. Berapa lama beliau ruku? Berapa lama beliau ruku? Hampir sama dengan berdirinya. Tentu bukan riwayat ini, riwayat yang lain. Riwayat Hudzaifah. Riwayat Hudzaifah. Beliau ruku hampir sama dengan berdirinya. Berapa jam itu? Ya. Kemudian beliau i'tidal, berdiri i'tidal. Berapa lama? Hampir sama dengan rukuknya. Kemudian beliau sujud hampir sama dengan i'tidalnya tadi, dan begitu seterusnya. Pernah seperti itu. Kemudian yang kedua, al-muhafadhatu ala raq'atay sunnatil fajr. Menjaga diri untuk terus melakukan 2 rakaat qabliyah subuh. Jangan pernah meninggalkan. Seandainya tertinggal, maka bisa dilakukan setelah salat subuh atau setelah matahari terbit. Jawazul ittija'i ba'da raq'atay sunnatil fajr. Bolehnya berbaring. Beliau mengatakan boleh, bukan sunnah. Berarti beliau memahami dari hadis tadi bahwa itu bukan sunnah. Sebagaimana Imam Syafi'i dan lain-lain memahami duduk istirahat itu bukan sunnah, tetapi boleh. Gitu. Jadi ada keperluan, ada ilat. Ini tidak sepakat para ulama, ya. Sebagian mengatakan duduk istirahat sunnah. Adapun berbaring tadi bukan bagian dari sunnah. Ya, karena mungkin terlalu capek untuk memulihkan tenaga untuk sholat subuh. Bolehlah waktu 4 menit, 5 menit istirahat sambil menunggu qomat. Boleh saja. Yang terakhir, al-muadzinu huwa alladhi yu'limul imama biqarbi iqamatis shalah. Muadzin itu memberitahu kepada imam. Yang dimaksud minta izin kepada imam bahwa sebentar lagi qomat. Gitu. Bukan memberitahukan yang sifatnya perintah. Tentu salah pemahaman seperti itu. Ya. Ya Rasul, siap-siap ya, saya mau qomat nih. Tentu tidak begitu. Tentu tidak begitu. Tapi minta izin. Buktinya apa? Apa buktinya? Buktinya kan pernah nggak qomat-qomat Isya sampai hampir tengah malam. Kalau pemahaman tadi benar, tentu tidak akan terjadi seperti itu. Jadi terserah Nabi, bukan terserah Bilal. Maka jika fawaid beliau yang dimaksud adalah muadzin memberitahu kepada imam bahwa sebentar lagi mau qomat, tentu pemahaman ini tidak tepat.
Tapi kalau yang dimaksud beliau adalah muadzin minta izin kepada imam untuk qomat, ini benar. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan.